Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika dari rumah. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya program linier, yaitu menentukan nilai optimum. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menentukan model matematika. Sekarang menentukan nilai optimum. Yang dimaksud dengan nilai optimum itu ialah nilai maksimum atau nilai minimum. Nanti di dalam soal diketahui fungsi optimum atau fungsi tujuannya. Langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum. Yang pertama, kita diketahui fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya berbentuk fx, y sama dengan ax tambah by. Nah, langkah pertama itu kita membuat model matematika. Langkah kedua, kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Langkah ketiga, mencari titik-titik pojok atau ekstrim. Selanjutnya, mensubstitusikan titik pojok ke dalam fungsi tujuan atau fungsi optimum. Nah, langkah terakhir, nilai maksimum itu adalah nilai terbesar, nilai minimum adalah nilai terkecil dari hasil substitusi titik pojok ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Diketahui suatu pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 kursi, serta penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama 1.500.000, harga tiket kelas ekonomi 1 juta. Tentukan berapa banyak tempat duduk kelas ekonomi dan kelas utama agar mendapat pendapatan yang maksimum. Nah, tadi langkah pertamanya kita membuat model matematika. Sebelum membuat model matematika, kita buat dulu tabelnya, tabel dari soal. Tadi diketahui ada kelas utama, ada kelas ekonomi. Bagasi kelas utama itu kelas utama 60 kg, kelas ekonomi 20 kg. Yang tersedia 1.440 kg. Nah, kursi utama itu 1, kursi ekonomi itu 1. Yang tersedia semuanya itu 48 kursi. Untuk harga, kalau kelas utama 1.500.000. Semuanya 1 juta. Kalau yang kelas ekonomi 1 juta. Ini yang kita diminta ya untuk maksimum. Nah, kita membuat model matematikanya. 60 bagasi utama, 20 bagasi ekonomi tersedia 1.440. Berarti di sini kita misalkan X adalah X itu untuk fungsi ini, X itu untuk kelas utama, Y itu untuk ekonomi ya. Berarti nanti fungsinya 60X tambah untuk bagasi ya 20 ya. Karena tersedia 1.440, jadi tidak boleh melebihi ya. Kecil sama dengan atau kurang sama dengan dari 1.440. Atau boleh disederhanakan menjadi, kita bagi 20 ya. Bagi 20 di sini 3X tambah bagi 20 Y kecil sama dari bagi 27 ya. 72. Fungsinya kedua di sini X tambah Y, berarti jumlahnya itu tidak boleh melebihi 48. X tambah Y tidak boleh melebihi dari
48. Oke. Nah, pasti dong X itu tidak boleh negatif dan Y tidak boleh negatif. X haruslah besar sama dari 0, Y haruslah besar sama dari 0. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke grafiknya, kita buat dulu. Kalau di sini kita punya 3x, ya, sebelum ke grafik, kita punya 3x tambah y kurang dari 72. Kita cari pembuat nolnya berarti ya. Kalau x sama dengan 0, di sini kita punya x, y. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 72. Kalau y-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 72, kita bagi 3, 2, 4 ya. Oke, dapat titik 0,72, 0,72, satu lagi 24,0. Ini untuk fungsi yang pertama. Yang kedua, x tambah y sama dengan 48 ya. Kalau x-nya 0, y-nya 48. Kalau y-nya 0, x-nya 48. Dapat titik 0,48 dan 48,0. Oke, baru kita buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nol koma 72, di sini 0, ini 72. Satu lagi 24,0. 24,0. Kita hubungkan ya. Kita hubungkan kedua titiknya. Nah, sekarang yang 0,48 sama 48,0. Di sini 48, sini juga 48. Kita hubungkan. Oke, ini ya. Selanjutnya kita cek daerah penyelesaiannya. Kalau tadi fungsi yang pertama, ini ya fungsi yang pertama ini. Kita cek untuk titik ini 0,0. Apanya cek 0,0? 0, 3 kali 0, 0 tambah 0 kecil dari 72. Benar. Berarti yang kita arsir yang bukan ya. Kita arsir berarti yang ini. Nah, sekarang ini tandanya juga kecil sama ya, lupa tadi. Kecil sama.
Sekarang kita cek juga ke ketidaksamaan yang kedua. 0 tambah 0 kecil dari 48. Benar ya, yang itu kecil dari 48. Itu ini. Kita dapat titik pojoknya ini. Ini titik pojok. Ini udah tahu titiknya adalah, misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Titik A itu adalah 0,48, B kita belum tahu, C itu adalah 24,0. Jadi kita harus nyari titik B dulu. Ini di sini ya. Yang pertama, kalau titik potong berarti ya 3x tambah Y sama dengan 72. Satu lagi, X tambah Y sama dengan 48. Kita cari titik potong, berarti kita eliminasi atau substitusi. Ini kita kurangkan aja karena di sini koefisiennya udah sama. 3x kurangi 2x, kurangi x, 2x, Y habis, 72 kurangi 48 berapa? 72 kurangi 48 itu sama dengan 24 ya. Berarti dapat X-nya sama dengan 24 bagi 2, 12. Dapat X-nya 12, kita masukin aja ke salah satu. Yang kedua aja ya. X tambah Y sama dengan 48. X-nya 12. 12 tambah Y sama dengan 48. Y sama dengan 48 kurangi 12, 36. Berarti titik potongnya adalah 12,36. Nah, titik potongnya dapat titik B itu adalah 12,36. 12,36. Oke, udah dapat titik A, titik B, titik C. Kita harus cek. A itu tadi 0,48. B 12,36. C 24,0. Kita cek ya, di sini fungsinya fx, y sama dengan, ya berdasarkan harga ya, berarti 1.500, 1.500.000 X tambah 1 juta Y. Kita masukin aja di sini ya, X, Y berapa? Kalau 0,48 berarti X, 0 kali X 1.500 kali 0, 1.500 kali 0, 1 juta kali 48 berarti 48 juta. Kalau untuk yang kedua, kedua 12,36. 12 kali 1,5 juta ditambah 36 kali 1 juta. Hasilnya 12 kali 1,5. Hasilnya 54 juta ya. Ini 24 kali 15 tambah 0. 36. Karena kita diminta maksimum, berarti titik ini juga ada titik, jadi kita nggak usah cari ya. Karena 0 nanti juga hasilnya 0. Sehingga yang maksimum adalah titik B, ini max. Sehingga banyaknya kelas utama
12 kelas utama. Kelas utama 12 kelas ekonomi 36 ya. Ini untuk mencapai hasil maksimum. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.